Shalom, apa kabar? Hari ini kita mau belajar agama untuk kelas 5. Judul perikop kita hari ini adalah Manusia berharga bagi Tuhan. Manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan lain dan berharga bagi Allah. Kenapa manusia itu berharga? Siapakah manusia? Kenapa Allah mengatakan manusia itu berharga bagi Allah? Apa yang membedakan manusia itu dengan ciptaan yang lainnya? Dan hari ini kita mau bahas siapakah manusia itu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Demikianlah perkataan pertama dalam kitab Kejadian. Bagaimana Allah menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Alkitab berkata bahwa semua yang dijadikan Allah dengan firman. Kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan dengan firman atau dengan perkataan. Ketika Allah mengucapkan jadilah bumi, maka bumi pun jadi. Tetapi ada satu yang paling istimewa di sini, ketika semua Allah menciptakan dengan firman, tetapi yang paling istimewa di sini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, sehingga ketika Allah menciptakan manusia itu bukan dengan firman, tetapi dengan tangan Allah sendiri. Allah membentuk manusia dengan tangannya sendiri. Kenapa manusia tidak menggunakan firman? Karena manusia adalah ciptaan yang paling mulia atau ciptaan yang paling berharga di hadapannya, sehingga Allah membentuk manusia serupa dengan Allah. Nah, manusia dijadikan dengan tangan Allah sendiri. Kita lanjutkan. Yang nomor B, manusia berbeda dengan ciptaan lain. Nah, apa perbedaan manusia dengan ciptaan yang lainnya? Kok bisa berharga? Kenapa Allah begitu menyayangi manusia? Dan kenapa Allah begitu menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, bukan dengan firman? Semesta alam dijadikan Allah. Itulah yang disebut Kejadian. Setelah selama 6 hari Allah menciptakan bumi sebagai tempat kediaman manusia, barulah Allah menciptakan manusia. Allah memulai tiap-tiap hari penciptaan dengan perkataan atau dengan firman seperti yang Mister bilang tadi, dan akhirnya dengan kalimat bahwa semuanya baik. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu selama 6 hari. Dan kenapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Kenapa enggak pada hari yang pertama, kedua, ketiga? Karena Allah mempunyai tujuan yang indah di dalam kehidupan manusia. Allah terlebih dahulu mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan makanan untuk manusia. Setelah itu barulah Allah membentuk manusia dan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di Taman Eden dan memberikan semua kebutuhan kepada manusia. Ketahuilah bahwa manusia itu berharga bagi Allah, bukan karena kebaikan atau kelebihan manusia. Manusia berharga bagi Allah karena manusia merupakan hasil karya Allah. Karena manusia adalah hasil tenunan Allah sendiri. Makanya manusia itu sangat berharga bagi Allah. Satu manusia hilang, maka Allah akan mencari. Karena manusia sangat berharga bagi Allah. Kita lanjutkan. Di manakah letak perbedaan manusia dengan ciptaan lain? Apa yang membedakan manusia itu dengan ciptaan lain? Kenapa Allah begitu mencintai manusia? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Ada banyak kelebihan manusia yang Allah berikan yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya.
Di manakah letak perbedaan manusia dengan ciptaan lain? Yang pertama itu adalah karena manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Di sini kata kita huruf besar. Ini Allah yang berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita itu siapa? Kita itu lebih dari satu. Berarti Allah dengan siapa? Manusia belum ada. Hal ini membuktikan bahwa sebelum menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu merencanakan untuk menciptakan manusia. Rencana itu menandakan bahwa menciptakan manusia adalah hal yang sangat penting. Nah, yang di sini kita bahas adalah baiklah kita menjadikan manusia. Kita itu siapa? Selain Allah. Kita itu siapa selain Allah? Yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah mengundang semuanya itu, ketiga-tiganya itu untuk menciptakan manusia. Allah merencanakan terlebih dahulu untuk menciptakan manusia. Artinya manusia itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Kita lanjutkan. Kenapa? Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya? Yaitu manusia adalah ciptaan yang mulia. Tadi yang paling istimewa. Nah, sekarang nomor 2 adalah manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Yang pertama, agar manusia dapat menjadi wakil Allah dan pemerintahan teokrasi terhadap alam semesta yang telah Allah ciptakan, maupun mengelola alam, yaitu menguasai, memerintah, menaklukkan, dan menikmati segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguasai, untuk memerintah, untuk menaklukkan dan menikmati segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Hanya kepada manusia Allah memberikan perintah supaya berkuasa atas semua ciptaan Tuhan lainnya. Kepada ciptaan Tuhan lainnya Tuhan tidak memberikan kuasa, tapi hanya kepada manusia yang Allah berikan perintah supaya berkuasa atas semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun kuasa yang Allah berikan tidak dapat kita gunakan seenaknya. Kekuasaan itu harus kita gunakan dengan benar. Allah memerintahkan manusia untuk menjaga, memelihara, melestarikan, dan mengusahakan ciptaannya dengan benar. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan untuk merusak, bukan untuk memusnahkan, tetapi untuk menjaga, melestarikan, memelihara, dan mengusahakan ciptaannya dengan benar. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, yang nomor B, Allah telah membuat manusia hampir sama seperti Allah dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ini betul-betul Allah itu sangat menganggap manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Sehingga Allah memberikan kepada kita adalah mahkota kemuliaan. Kapan kita mendapatkan mahkota kemuliaan itu? Ketika kita tiba ke rumah Bapa di surga dan dengan kemuliaan dan kehormatan. Kita lanjut ke nomor 3. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya? Yaitu manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia merupakan ciptaan yang sempurna karena dilengkapi dengan akal budi. Kesempurnaan manusia tampak dalam bentuk memiliki pikiran, kemampuan meninteligensi, dan daya nalar sehingga manusia dapat berbuat, bertindak, membuat perubahan, mengembangkan segala potensi sebagai manusia yang utuh. Manusia juga mampu mengenal dan bersyukur atas ciptaannya. Dengan akal budi manusia dapat mengasihi Allah. Inilah yang membedakan kita dengan ciptaan yang lainnya. Manusia memiliki akal budi,
Dia bisa memikirkan, oh itu salah, maka tidak dilakukan. Kalau ciptaan yang lainnya tidak bisa membedakan itu salah atau benar, dia harus lakukan, asal bagi dia itu baik. Tetapi manusia bisa berpikir, apakah saya lakukan ini benar atau tidak? Apakah ketika saya memukul teman saya itu baik atau tidak? Itulah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bisa memikirkan atau bisa menalar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Yang mempunyai manusia berharga bagi Allah. Jangan berharap kita ini tidak berharga di hadapan Allah. Kita ini sangat berharga di hadapan Allah. Melakukan hal yang berarti. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menjadi bukti kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Yang kedua, hati yang baru. Kehidupan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan yang dulu kita tinggalkan karena kita sudah hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Hidup di dalam kasih. Kita hidup dengan kasih kepada Tuhan dan sesama kita manusia. Selalu bersyukur, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan cemas karena pemeliharaan Tuhan sangat terbukti. Memiliki pengharapan. Allah menciptakan manusia karena Dia memiliki rencana yang indah. Oleh karena itu jangan putus asa. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian hari ini yaitu mencatat semua yang ada di dalam PowerPoint ini, dicatat di buku catatannya. Demikian pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.